Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, pemirsa Bandung TV, di program acara Samudra Quran kita masih tetap diperjumpakan kembali. Pada kesempatan hari ini di program Samudra Quran kita akan membahas mengenai saum Ramadan yang insya Allah nanti kita akan bahas secara lebih detail dalam kegiatan dalam program Samudra Quran ini, terutama yang menyangkut dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Keluarga atau pemirsa Bandung TV, untuk kesempatan hari ini mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan menjalankan aktivitas bulan Ramadan dengan penuh khidmat, dengan penuh kekhusyuan, agar bulan Ramadan ini yang kita jalani mendapatkan nilai serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini keluarga pemirsa Bandung TV, kita akan berjumpa dalam beberapa segmen. Nanti kita akan bahas mengenai tema yang akan kita bahas. Untuk selanjutnya ini sudah hadir pemateri kita, yaitu Ustadz Deden, atau kita kenal adalah Ude. Di tema yang akan kita bahas untuk kesempatan hari ini adalah saum Ramadan tetapi celaka. Nah, seperti apa untuk bahasan berikutnya? Karena saum Ramadan akan mendatangkan nilai-nilai ketakwaan bagi pengamalnya, tetapi juga bisa mendatangkan kerugian bagi pengamalnya. Nah, seperti apa yang akan nanti kita akan kupas secara bersama-sama. Tentunya Anda masih tetap bersama kami di program acara Samudra Quran Bandung TV. Untuk selanjutnya nanti sama-sama kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Mudah-mudahan Anda pemirsa Bandung TV yang ada di rumah ataupun yang ada di daerahnya masing-masing tetap terus menyaksikan program kami yang insya Allah akan tetap berlanjut 1 jam berikutnya, ya. Karena insya Allah acara ini didukung berbagai instansi, termasuk oleh Lita FM, Prosop, YD, dan khususnya kami akan tetap menemani Anda dalam program selanjutnya, ya, di sesi berikutnya. Alhamdulillah, karena bahasan kita begitu sangat panjang, tentunya Anda juga mangga bisa melanjutkan pertanyaan, mempersiapkan pertanyaan yang bisa Anda tanyakan di program acara ini. Demikian untuk pembuka, ya. Ini baru pembuka, insya Allah. Di lain kesempatan Anda juga bisa ikut dalam kegiatan ini, maupun mau mengikuti program kita sampai mau datang juga ke acara ini. Demikian untuk selanjutnya Anda masih tetap bersama kami di program Samudra Quran Mendalami Keindahan Al-Quran. Setiap manusia pasti mengharapkan, mendambakan, menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang diinginkan tentu bukan hanya kebahagiaan di dunia saja, tetapi kita pun mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah dengan melakukan amal soleh.
hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita jalani mestilah diisi dengan beragam dan memperbanyak amal-amal soleh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pahalanya bagi kita yang senantiasa melakukan amal soleh adalah Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang terbaik dan ganjaran yang terbaik pula, ganjaran yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Saya Dede Nugraha, aktivitas keseharian saya ceramah, kemudian privat mengaji, membimbing para jamaah umroh, juga memanfaatkan media yang ada, televisi, radio untuk mensyiarkan dakwah. Aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, taubat nasuha ialah menyesal atas perbuatan dosa yang telah kamu lakukan. Kemudian kamu memohon ampunan kepada Allah saat itu juga. Kemudian kamu tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Marilah kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Syukur alhamdulillah keluarga kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Dede Nugraha dapat kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di acara Samudra Quran Mendalami Keindahan Al-Quran. Inilah salah satu cara saya memperluas area dakwah ke arah yang lebih luas lagi, yakni memanfaatkan media-media tersebut. Karena ingin memanfaatkan kesempatan hidup kita di dunia ini, saya mencoba untuk melakukan proses kebaikan tersebut, proses amal tersebut, yakni dengan menjadi manusia yang bermanfaat untuk yang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban. Ikuti audisi Muadzin Cilik Bandung TV 2015. Audisi, seleksi, dan grand final 10 dan 11 Juli 2015. Syarat, pria usia 5 sampai dengan 12 tahun. Fotokopi identitas kartu keluarga atau pelajar, foto close up cetak, dan foto soft copy ke dalam CD. Penutupan pendaftaran 9 Juli 2015. Pendaftaran Rp50.000 di Studio Bandung TV, Jalan Pacuan Kuda nomor 63 Arca Manik, Bandung. Dapatkan hadiah jutaan rupiah, trofi Kang Dadang Nasir, piagam penghargaan, hadiah hiburan, dan ikon ambasador azan Bandung TV.
peserta terbatas. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Mulyani di PIN 7CC50465 dan Wida PIN 21427DD4. Dipersembahkan oleh Bandung TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Samudra Quran Bandung TV mendalami keindahan Al-Quran. Acara ini didukung oleh Lita FM, Prosop, dan YD. Ya, untuk selanjutnya, karena tadi sudah dibuka tentang saum, ya, saum Ramadan, untuk secara jelasnya seperti apakah saum Ramadan tetapi tetap celaka, maka kita akan dengarkan sajian dari Ustadz Deden. Baik, Ustadz Samsul Rijal, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati dalila wa minan nari sitra wa hijaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Bandung TV yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Betul sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ustadz Samsul Rijal, saum Ramadan akan menjadikan pengamalnya orang yang bertakwa, tetapi saum Ramadan juga bisa menjadikan pengamalnya orang yang celaka. Maksud dari kalimat ini, maksud dari tema ini adalah sesuai ataupun merujuk kepada keterangan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi syahru Ramadan thumman salakha qabla an yughfara lahu. Celaka, rugi seseorang, dakhala alaihi syahru Ramadan, masuk kepadanya bulan Ramadan, tsumman salakha qabla an yughfara lahu. Kemudian Ramadan pergi, Ramadan usai, Ramadan selesai, qabla an yughfara lahu, dia ataupun seseorang tersebut belum diampuni dosa-dosanya. Padahal Ustaz Samsul juga pemirsa kita tahu bersama kan, kita melaksanakan saum Ramadan, kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tiada lain, ya, adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya populer sekali. Hadisnya sangat masyhur sekali. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang saum Ramadan, landasannya adalah karena keimanan dan mengharap ridho Allah, mengharap pahala Allah, mengharap ganjaran Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bukan hanya saum Ramadan yang akan Allah ampuni, yang akan Allah bersihkan diri kita dari beragam dan berbagai dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi dalam amalan-amalan Ramadan itu Rasulullah SAW pun ungkapkan dengan kalimat man qoma Ramadan. Barang siapa yang qiyamu Ramadan, berdiri pada malam Ramadan, atau kita kenal dengan istilah tarawih, ya, salat tarawih, imanan wahtisaban, lagi-lagi adalah landasannya karena iman, wahtisaban, dan mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, mengharap ganjaran Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis yang masyhur juga, ya, disebutkan man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi.
Barang siapa yang berdiri qiyam ya Lailatul Qadri pada malam kemuliaan atau mencari malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, landasannya pun karena keimanan dan mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, mengharap ganjaran Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ada 3 hal ya Ustaz Samsul juga pemirsa ya. Saum Ramadan, qiyam Ramadan, juga qoma Lailatul Qadri. Nah, dari penjelasan ataupun pemaparan 3 hal tersebut, kalau kita lihat ujung-ujung hadis tersebut kan jelas sekali. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Tetapi kalau kita lihat pada keterangan hadis yang tadi disebutkan, yang tadi saya paparkan, ini dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 3545, Anda juga bisa cek di Sahih Ibnu Hibban nomor 908, Sahih Ibnu Khuzaimah nomor 1888 dan Musnad Ahmad nomor 7444. Rasulullah SAW mengungkapkan rogima anfu rajulin, celaka rugi seseorang, dakhala alaihi syahrul Ramadan, masuk kepadanya bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan selesai, Ramadannya sudah bubar, sudah usai, ternyata qabla an yughfaralahu, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang kan? Padahal Ramadan yang kita jalani, harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, membersihkan dosa-dosa kita. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini ada 2 hal. Ada 2 kriteria manusia yang rugi. Ada 2 kriteria insan yang rugi yang Rasulullah SAW ungkapkan. Kriteria pertama adalah pemirsa, seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan ataupun mendapatkan kesempatan kepadanya melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, saumnya, ya, tarawihnya, sholatnya pasti gitu ya, kemudian tadarusnya, sodakohnya, zakat infaknya dan sebagainya, tetapi dia tidak memanfaatkan amal-amal ibadah tersebut, artinya dia tidak menjalankan Ustaz Samsul. Jadi Ramadannya datang, saumna henteu, tarawihna komo, sodakoh jauh pisan, tadarus apalagi. Jadi dia tidak memanfaatkan kesempatan emas, kesempatan berharga untuk melakukan amal-amal di bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah, rogima anfu rajulin, celaka nih orang, rugi nih orang. Nauzubillah min dzalik ya Ustaz Samsul ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti yang Rasulullah SAW ungkapkan, masuk bulan Ramadan saumnya enggak, tarawihna henteu ya, kemudian sedekahna henteu, komo tadarus mah. Maka kata Rasulullah rugi. Ada juga kriteria manusia yang kedua yang Rasulullah SAW ungkapkan dengan kalimat rogimaan furojulin, celaka rugi seseorang itu adalah ketika Ramadan datang, ini mah alhamdulillah rada mending ya. Ramadan datang dia laksanakan saum Ramadan. Ramadan datang dia laksanakan qiyamu Ramadan, tarawihna ya, tidak pernah terputus dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Tadarusna ya, kan biasanya ini Ustaz Samsul kalau bicara mengenai tadarus, majelis-majelis taklim ya, baik di ibu-ibu, bapak-bapak, karyawan juga banyak instansi-instansi dari pemerintah, swasta itu gemar sekali untuk tadarus Al-Quran. Bahkan mereka rata-rata menyelesaikan ya tadarusan itu bukan 1 bulan, cuman dalam waktu 2 minggu 14 hari selesai. Karena rata-rata kan 10 hari terakhir ataupun seminggu mau Idul Fitri, mereka sudah fokus kepada persiapan mudik dan sebagainya. Sehingga subhanallah, bukan 1 bulan khotaman itu, banyak sekali yang belum 1 bulan, hanya dalam waktu 2 minggu, bahkan 1 minggu ya, 1 pekan 7 hari sudah khotam. 1 hari bisa 2 kali khotaman, subhanallah. Nah, tarawihnya tidak dia tinggalkan ya, khotaman tadarusannya juga, sodakohnya dan lain sebagainya. Tetapi ketika Ramadan usai, ketika Ramadan selesai juga amal-amal yang dia lakukan pada bulan Ramadan. Jadi yang tadinya yang awalnya bersemangat tadarus di bulan Ramadan, saat Ramadan mah sesudah Ramadan mah berarti selesai juga tadarusnya. Dia tidak tadarusan lagi, dia tidak melaksanakan tahajud, kemudian dia tidak melaksanakan sedekah. Jadi amal-amal yang ada di bulan Ramadan itu hanya di Ramadan saja, dia tidak bawa sampai dengan di luar dari Ramadan. Padahal kalau kita renungkan, arti dari Syawal itu adalah bulan peningkatan ya. Ini makna dari Syawal kadangkala gitu ya.
di masyarakat kita, sebagian dari masyarakat kita, karena Ramadannya sudah usai, maka usai sudahlah amal-amal yang ada pada bulan Ramadan. Harusnya kita mampu mengistiqomahkan. Maka kata Rasulullah, rogima anfurojulin, rugi, celaka orang yang masuk Ramadan tetapi ketika Ramadan usai dia tidak mendapatkan ampunan apapun. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala paparkan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di surat Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jelas sekali pemirsa ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, bahkan Allah pun akan menghapuskan segala sayyi'atikum, kesalahan-kesalahanmu, wa yaghfir lakum, Allah pun akan mengampunimu. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi orang-orang yang takwa itulah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya akan diampuni ya, ketika kita tentu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hamba-hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun, di Al-Baqarah 183 itu tentu mereka yang mampu dan bisa mengistiqomahkan amal-amal di bulan Ramadan itu. Dia bawa tuh amal-amal yang ada pada bulan Ramadan itu di luar Ramadan pula. Kalau kita perhatikan Ustaz Samsul, Ramadan ini sering juga disebut sebagai syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan, bulannya pembinaan. Jadi sesungguhnya sebetulnya kita melaksanakan shaum Ramadan di satu bulan ini dibina ya, dididik agar disiplin terhadap waktu, mulai dari sahur sampai dengan berbuka gitu ya. Kita disiplin untuk menjaga lisan kita, menjaga lidah kita dari perbuatan-perbuatan yang jangan sampai perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang lago, perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak senonoh kita ucapkan. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa siyam minal akli wasyurbi, innamas siyam minal lagwi warrafat. Jadi sesungguhnya saum itu bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, ya. Jadi saum itu bukan dari makan dan minum. Innamas siyam, kata Rasulullah, innamas siyam minal lagwi warrafat. Sesungguhnya saum itu adalah mampu ya menjaga ya diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, lagu warrafat, dan rafas, perkataan yang tidak senonoh. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah ungkapkan, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, yang tidak diizinkan Allah perkataan zur itu, dan juga perbuatannya, maka Allah tidak punya kepentingan terhadap usahanya meninggalkan makan dan minum. Artinya pemirsa, bukan saum Ramadan kalau kita masih merendahkan orang lain, bukan saum Ramadan kalau kita masih mencemooh orang lain, bukan saum Ramadan kalau kita masih menyakiti orang lain, bukan saum Ramadan kalau kita masih mendolimi orang lain, ya. Maka dari itu, dari keterangan hadis yang tadi saya ungkapkan, ya, rogima an furrojulin dakhala alaihi syahrul Ramadan tsumman salaka qabla an yughfara lahu. Semoga kita tidak termasuk kepada dua karakter yang Rasulullah SAW sebutkan, yakni orang yang masuk bulan Ramadan tetapi dia tidak melaksanakan amal-amal di bulan Ramadan, dan yang kedua, orang yang masuk Ramadan dia mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tetapi tidak mampu mengistiqomahkan dan tidak mampu mendapatkan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik pemirsa Bandung TV, alhamdulillah tadi sudah dipaparkan mengenai saum Ramadan tetapi celaka. Untuk Anda yang nanti ingin bertanya, kita akan lanjutkan ya ke segmen ketiga. Sebelumnya kita jeda dulu. Masih tetap bersama kami di Bandung Samudra Quran Bandung TV, mendalami keindahan Al-Quran.
Ikuti audisi Muadzin Cilik Bandung TV 2015. Audisi, seleksi, dan grand final 10 dan 11 Juli 2015. Syarat, pria usia 5 sampai dengan 12 tahun. Fotokopi identitas kartu keluarga atau pelajar, foto close up cetak, dan foto soft copy ke dalam CD. Penutupan pendaftaran 9 Juli 2015. Pendaftaran Rp50.000 di Studio Bandung TV, Jalan Pacuan Kuda nomor 63 Arca Manik, Bandung. Dapatkan hadiah jutaan rupiah, trofi Kang Dadang Nasir, piagam penghargaan, hadiah hiburan, dan ikon ambasador azan Bandung TV. Peserta terbatas. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Mulyani di PIN 7CC50465 dan Wida PIN 21427DD4. Dipersembahkan oleh Bandung TV. Setiap manusia pasti mengharapkan, mendambakan, menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang diinginkan tentu bukan hanya kebahagiaan di dunia saja, tetapi kita pun mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah dengan melakukan amal soleh. Hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita jalani, mestilah diisi dengan beragam dan memperbanyak amal-amal soleh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pahalanya bagi kita yang senantiasa melakukan amal soleh adalah Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang terbaik dan ganjaran yang terbaik pula, ganjaran yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Saya, Dede Nugraha, aktivitas keseharian saya, ceramah, kemudian privat mengaji, membimbing para jamaah umroh, juga memanfaatkan media yang ada, televisi, radio untuk mensyiarkan dakwah. Aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, taubat nasuha ialah menyesal atas perbuatan dosa yang telah kamu lakukan. Kemudian kamu memohon ampunan kepada Allah saat itu juga. Kemudian kamu tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Marilah kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Alhamdulillah keluarga kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Dede Nugraha dapat kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di acara Samudra Quran Mendalami Keindahan Al-Quran. Inilah salah satu cara saya memperluas area dakwah ke arah yang lebih luas lagi, yakni memanfaatkan media-media tersebut. Karena ingin memanfaatkan kesempatan hidup kita di dunia ini, saya mencoba untuk melakukan proses kebaikan tersebut, proses amal tersebut, yakni dengan menjadi manusia yang bermanfaat untuk yang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap menyaksikan Samudra Quran Bandung TV Mendalami Keindahan Al-Quran.
Ya, bagi Anda pemirsa yang memiliki majelis taklim yang ingin langsung menyaksikan Samudra Quran, Anda bisa menghubungi ya, mengkonfirmasi sebelumnya ke nomor 081 80 999 7373. Baik, kita akan teruskan tentang tema yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Deden tadi, saum Ramadan tetapi celaka. Bagi pengamalnya melaksanakan saum menjadi orang bertakwa, tapi celaka bagi pengamalnya namun tidak memanfaatkan momen Ramadan ini sebagai bulan ibadah, bulan tarbiyah. Nah, kita termasuk yang mana? Mungkin ini akan kita tanyakan pada Ustadz Deden. Ustadz, ini kita termasuk yang mana? Iya, ya baik. Itu subhanallah ya Ustaz Samsul ya. Dan tadi apa yang dipaparkan, dibahas, sesungguhnya ini jadi introspeksi, menjadi renungan bagi kita ya. Apakah kita menjadi orang yang pengamalnya bertakwa Ramadan usai itu, atau sebaliknya ternyata kita menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Kalau bertanya kita termasuk yang mana, yuk kita tanyakan pada diri kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Jadi kita muhasabah, kita tanyakan pada diri kita, kira-kira kita termasuk bagian apakah yang takwa ataukah yang celaka. Sebetulnya bisa diukur dari amal-amal yang kita lakukan. Ketika Ramadan yang kita lakukan ternyata semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh kita melaksanakan amal-amal ibadah di bulan Ramadan, misalkan sedekahnya, ikut berpartisipasi ke acara Samudra Quran di Ustaz Samsul ya. Dirasa acara ini bermanfaat, bahkan memberikan manfaat kepada Anda pemirsa. Saya ingin memanfaatkan Ramadan sebagai bulannya untuk memperbanyak sedekah, karena Rasulullah itu paling pemurah di bulan Ramadan. Beliau pemurah, paling pemurah di bulan Ramadan. Ingin berbagi juga, berpartisipasi boleh di acara ini ya. Anda undang anak-anak yatim, berbagi kepada mereka. Kemudian ibadah yang lainnya juga Anda tidak terputus, kita tidak terputus, tarawihnya, sholat 5 waktunya di tepat waktu, kemudian juga tadarusnya, alhamdulillah bukan hanya sekedar tilawahnya tetapi juga mengkaji isinya, tadaburnya, juga mengamalkannya. Bahkan kesemangatan itu bisa Anda bawa, bisa kita bawa sampai dengan akhir usia kita, subhanallah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itu Ustaz Samsul. Ya, baik pemirsa Bandung TV, bagi Anda yang juga ingin menanyakan seputar tema yang tadi dibahas oleh Ustadz Deden, saum Ramadan tetapi celaka, Anda bisa menghubungi ke 022 7214 214. Ini nomornya cantik ya, bisa untuk diingat ya. 022 7214 214. Ini juga Ustadz Deden ya, berhubung dengan amalan ibadah Ramadan. Bagi Anda juga yang ingin bersedekah gitu ya, memanfaatkan momen Ramadan ini sebagai bulan ibadah, Anda juga bisa ikut mendukung program acara Samudra Quran ini ya, yang kita siarkan di Bandung TV dalam bentuk aksi nyata. Kalau istilahnya itu ya, jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar gitu ya. Anda bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah Samudra Quran ini, mungkin melalui aksi nyata kita ya. Anda bisa salurkan bantuan Anda ke rekening kepedulian Bank Mandiri ke nomor 900 0022 695 697 atas nama Ustadz Deden Nugraha ya. Baik, untuk selanjutnya sambil kita menantikan penelpon dari pemirsa Bandung TV, ini Ustadz untuk aktivitas bulan Ramadan ini, selain tadi ya kita memanfaatkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, hal-hal apa saja ya kira-kira yang tadi kalau secara keumuman kita melaksanakan ibadah saum, tadarus, taraweh gitu ya, dan melakukan kedermawanan lain ya, baik itu dalam bentuk infak, sedekah. Apa sih langkah-langkah agar kita bisa melakukan itu semua? Baik. Wah, subhanallah. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya pemirsa. Tadi yang Ustaz Samsul sampaikan juga mengenai rekening kepedulian ini bisa terlihat ya di layar televisi pemirsa ya, di landing text
Kalau belum tercatat, tadi Ustaz Samsul menyampaikan nomor rekening belum tercatat nih Ustaz. Bisa di running text ya, di layar televisi Anda sudah tercatat jelas. Jadi berbicara tadi mengenai langkah-langkahnya, sesungguhnya alhamdulillah sih kalau kita perhatikan, alhamdulillah Ustaz Samsul, mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk adalah di Indonesia, khususnya adalah di Bandung, Jawa Barat, tentu sangat bergembira sekali, sangat bersuka cita menyambut datangnya Ramadan. Ya, bukti mereka bersuka cita, bukti mereka bergembira, bukti mereka senang, kita sebagai kaum muslimin senang datangnya Ramadan adalah banyaknya majelis-majelis ilmu. Sekarang Ustaz Samsul kalau diperhatikan, ini majelis-majelis ilmu yang diselenggarakan di berbagai tempat, ternyata bukan hanya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim yang di masjid saja. Kan kita identik kalau majelis taklim itu masjid gitu ya. Sekarang alhamdulillah di beberapa hotel yang saya tahu di kota Bandung itu gebiar sekali yang namanya pengajian. Bahkan jamaahnya sampai 1.500 orang. Sampai 2.000 orang. Jadi memanfaatkan fasilitas hotel yang ada ya untuk pengajian, dan alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun ini, subhanallah luar biasa. Bahkan di instansi-instansi, termasuk juga saya mengisi dengan Ustaz Samsul di salah satu instansi kantor tata ruang kota ya, swasta di kota Bandung ini, alhamdulillah ba'da sholat zuhur kita senantiasa melaksanakan tadarus dengan ya teman-teman karyawan ya, karyawan, karyawati, semuanya hampir ada 30-50 orang ya Ustaz Samsul ya, alhamdulillah. Kemudian juga di masjid, oh sudah jelas. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk jangan sampai menjadi orang yang pengamalnya celaka itu adalah alhamdulillah ya, dengan maraknya majelis-majelis ilmu, maraknya pengajian, termasuk juga di media-media ya Ustaz ya, di televisi. Alhamdulillah juga acara Samudra Quran ini bisa Anda dengarkan juga di Radio Lita ya Ustaz, 90,9 FM setiap hari selama Ramadan. Oh, jam 6 sampai jam 7 setiap hari selama Ramadan di Radio Lita 90,9 FM, juga di Bandung TV Ahad jam 7 sampai jam 8. Ini adalah tiada lain sebagai bukti langkah nyata kita, aksi nyata kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa tadi, untuk menjadi orang-orang yang pengamalnya tidak celaka, tidak rugi dengan pelaksanaan amal-amalan tersebut. Ya tentu mudah-mudahan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, tadarusnya istiqomah, ya sodakohnya juga istiqomah, untuk sehari tahun ya. Ya hanya Ramadan saja, pada Ramadan mah udah selesai. Maka ada plesetan juga nih Ustaz Samsul. Lebaran itu adalah bubaran katanya. Jadi lebaran yang dilaksanakan jadi bubaran amal-amalannya. Padahal sesungguhnya lebaran ataupun Idul Fitri yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mampu membawa semangat ibadah Ramadan itu di luar dari Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, itu subhanallah ya apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Deden, salah satu bentuk langkah nyata dalam melaksanakan momen ibadah Ramadan ini tentunya tadi ya banyaknya majelis-majelis ilmu. Iya. Setidaknya kita perlu ilmu ya, Ustaz Deden ya, perlu ilmu mengetahui secara ketentuan ibadah. Saum juga itu harus dengan ilmu ya. Betul. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan pemirsa Bandung TV. Bagi Anda juga yang ingin bertanya, enggak silakan. Nah, ada yang masuk Ustaz Deden ya. Baik, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Ya, masih. Assalamualaikum. Ya, sambil kita menunggu. Terputus ya? Ya, terputus. Tadi untuk kita lanjutkan lagi Ustaz Deden ya. Iya. Dengan banyaknya majelis-majelis ilmu juga ini salah satu langkah kita untuk mencari ilmu mengenai tentang ibadah ini ya, ibadah Ramadan ya. Syukur-syukur ini juga kita bisa menjadi orang yang bertakwa, karena langkah berikutnya kan di dalam surat Al-Baqarah itu la'alakum tattaqun, dan ayat berikutnya juga kan di in kuntum ta'lamun ya. Yeah. Ayat berikut selanjutnya. Yeah. Berarti ini sangat berkorelasi sekali antara ketakwaan dengan keilmuan ya. Ya, dan betul sekali Ustaz Samsul. Tadi Ustaz Samsul sempat menyampaikan kepada Anda pemirsa, jadi kita beramal itu harus berdasarkan ilmu.
Karena prinsip-prinsip amal itu, pemirsa yang Allah muliakan, nggak cukup hanya niatnya yang lurus saja, nggak cukup hanya niatnya yang ikhlas saja, tetapi harus kaifiatnya, tata caranya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Kalau saya kutip dari bukunya Ustadz Aceng Zakaria, Ustadz Aceng di bukunya yang sangat fenomenal ini ya, bahasa Arab dan sudah dibahasa Indonesia kan sejak sudah lama sekali, puluhan tahun. Judul bukunya adalah Al-Hidayah. Di buku Al-Hidayah, di muqaddimah, di pembukaan, guru kita Ustadz Aceng Zakaria menyampaikan niat baik. Mohon maaf Ustadz, nih ada penelpon masuk nih. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik, dengan siapa Pak, di mana? Pak Maman Soreang. Dari Pak Maman Soreang. Pak Maman. Mangga Pak, silahkan. Judul yang sedang dibahas ini apa ya? Saum Ramadan tetapi celaka. Oh iya. Baik, saya mendengar nama Kiai Haji Aceng Zakaria itu jadi tertarik. Beliau banyak menulis gitu. Ya. Entah ustadz-ustadz yang lain mungkin kurang rajin, tidak seperti beliau, sehingga ada yang dapat ditinggalkan. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kita ini umat Islam kebanyakan mengikuti apa yang sudah berjalan lah, yang biasa-biasa gitu. Tetapi mereka getol gitulah ibadah. Namun ketika ada pengajian sampai dipanggil-panggil dari speaker ternyata tidak mau hadir. Kira-kira itu apa itu ya sebabnya itu? Barangkali ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Maman ya. Pak Maman. Dari Soreang. Ya, dari pertanyaannya itu, padahal upaya pihak masjid DKM sudah menyelenggarakan kegiatan ilmu ya. Namun beberapa jamaah mungkin tak kunjung datang ke masjid ini. Penyebabnya apa nih Ustaz Deden? Jadi lucu sekali ya, dipanggil ibu-ibu, bapak-bapak, akhirnya pangaosan. Lalu Ustaz Samsul bering hiji. Panggil lagi bering dua. Jadi ngaosnya mung tiluan gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, tetapi alhamdulillah kalau di Ramadan mah semangatnya terjaga Ustaz ya. Juga pemirsa ya. Jadi tanpa diumumkan lewat speaker pengeras suara pun, yang namanya pengajian, majelis ilmu, ya, sholat berjamaah, bahkan taraweh, ini masih pinuhnya. Itu tanpa diwar-war, tanpa diinformasikan pun mereka bersemangat, ya. Karena saya yakin, karena pemahaman mereka pun, pengetahuan mereka kaum muslimin pun mengetahui sesungguhnya keutamaan Ramadan ini pahala dilipat gandakan, gitu kan? Allah akan berikan surga bagi pengamalnya dan sebagainya. Nah, ini bagaimana? Biasanya di luar Ramadan ini yang kadangkala DKM pengurus-pengurus masjid agak kesulitan. Sesungguhnya memang yang harus diperhatikan juga metode-metode ajakan, metode-metode materi ceramah juga memang penting untuk dipaparkan. Ya, penyampaiannya pun ya, retorika dakwahnya pun, sehingga yang hadir pun ikut hadir dan senang talabul ilmi. Tentu yang paling penting itu adalah menanamkan kepada kaum muslimin kesemangatan mereka untuk talabul ilmi, ya, menanamkan, karena talabul ilmi kan bagian dari kewajiban, ya, kewajiban. Dan insya Allah kalau sudah tersadarkan, mereka siapapun ustadznya dari manapun, asalkan Quran Sunnah pasti akan dihadiri. Ya. Allahu a'lam bishawab. Sudah waktunya iklan. Ya, baik, terima kasih Ustaz Deden ya. Pemirsa Bandung TV yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan sajian tema kita tentunya setelah pariwara berikut ini. Anda masih tetap di Samudra Quran Bandung TV, mendalami keindahan Al-Quran. Jangan lewatkan penampilan menarik dari seniman-seniman Sunda, Bentang Parahyangan. Setiap Rabu 14.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Ikuti audisi Muadzin Cilik Bandung TV 2015.
Audisi, seleksi, dan grand final 10 dan 11 Juli 2015. Syarat, pria usia 5 sampai dengan 12 tahun. Fotokopi identitas kartu keluarga atau pelajar, foto close up cetak, dan foto soft copy ke dalam CD. Penutupan pendaftaran 9 Juli 2015. Pendaftaran Rp50.000 di Studio Bandung TV, Jalan Pacuan Kuda nomor 63 Arca Manik, Bandung. Dapatkan hadiah jutaan rupiah, trofi Kang Dadang Nasir, piagam penghargaan, hadiah hiburan, dan ikon ambasador azan Bandung TV. Peserta terbatas. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Mulyani di PIN 7CC50465 dan Wida PIN 21427DD4. Dipersembahkan oleh Bandung TV. Terima kasih pemirsa Bandung TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali untuk segmen keempat. Masih tetap berbicara tentang saum Ramadan tetapi celaka. Ini terkait dengan pertanyaan Pak Maman tadi, Pak Ustadz ya, tentang salah satunya tadi beliau mengutarakan Ustadz yang produktif ya, Ustadz Aceng banyak sekali menuliskan buku-buku tentang ibadah, tentang akidah dan lain sebagainya. Apakah dari generasi muda ada? Oh, subhanallah. Sekarang alhamdulillah ya, pertanyaannya bagus juga Bapak. Jadi generasi muda, ustadz muda, dai-dai muda juga banyak. Ya, baik. Mohon maaf Ustadz ya, kita akan terima dulu telepon dari pemirsa. Assalamualaikum. Ya, terputus. Mangga, silakan. Ya, dai-dai muda, ustaz-ustaz muda banyak juga alhamdulillah yang mereka juga keilmuannya alhamdulillah gitu ya. Kajiannya, kemudian keilmuannya sangat bagus. Ada di antaranya ada Ustadz Amin Mukhtar ya. Anda bisa cari di internet itu, di web beliau sigabah.com. Sigabah itu singkatan Siaga Bencana Akidah. Beliau sangat gencar sekali menyampaikan tulisan-tulisan seputar akidah ya, sigabah.com. Juga ada guru kita juga Ustaz Samsul ya. Ada Ustadz Dr. Nasruddin Sarif, Ustadz muda yang usia 30 tahun alhamdulillah sudah doktor. Beliau juga rajin menulis ya. Ya, baik, kita akan coba menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Dudung di Bandung. Ya, Pak Dudung. Mangga Pak, ada yang ditanyakan, silahkan. Oh iya, ini saya mau tanya ini. Ada beberapa yang mengatakan bahwa sholat tarawihnya Rasulullah itu di masjid berjamaah hanya 3 kali saja. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa di 10 hari terakhir Rasulullah itikaf di masjid full, berarti dari siang sampai malam. Jadi seperti apa sih hubungannya dengan yang terdapat tadi yang pertama itu? Itu saja mungkin Mbak. Ya, terima kasih Pak Dudung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya tadi seputar tentang sholat taraweh, bahwa sholat taraweh itu pernah Rasulullah contohkan ya berjamaah, dan 10 terakhir juga beliau itikaf. Nah, seperti apa nih Ustaz, apa yang tadi sudah ditanyakan Pak Dudung mengenai tentang sholat tarawih berjamaah? Apakah itu merupakan bagian dari sunnah ataukah itu karena memang Nabi mencontohkannya hanya beberapa hari ya, tidak berketerusan? Ini seperti apa Ustaz? Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, kalau kita perhatikan memang ada kekhawatiran ya, kekhawatiran Rasulullah SAW sholat tarawih ini dianggap menjadi kewajiban bagi kaum muslimin, sehingga betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak siapa tadi? Pak Dudung, dari Pak Dudung ya. Ini hadisnya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu malam hari sholat di masjid, lalu banyak orang sholat mengikuti beliau. Beliau sholat dan pengikutnya bertambah ramai, bertambah banyak ya, karena sholatnya Rasulullah di masjid. Ini pada hari ketiga dan keempatnya orang-orang pun banyak berkumpul menunggu beliau, menunggu Rasulullah SAW. Tetapi Nabi tidak keluar, tidak datang ke masjid lagi.
ketika pagi-pagi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali kalau sholat ini diwajibkan pada kalian. Lantas Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kekhawatiran Rasulullah SAW, ya, kekhawatiran beliau untuk menjadikan sholat tarawih menjadi sholat yang wajib. Padahal kita tahu bersama sholat tarawih itu adalah sunnah, ya. Nah, adapun mengenai i'tikaf di 10 hari terakhir, memang tadi yang saya ungkapkan, ya, dari hadis Rasulullah SAW, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri qiyam lailatul qadri pada malam kemuliaan, ya, lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, karena iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita tahu bersama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, jadi memasuki hari ke-21 tuh Ustaz Samsul, ya, sampai dengan akhir Ramadan, Rasulullah tuh mengajak istri-istrinya, mengajak keluarganya untuk beriktikaf di masjid, melaksanakan ibadah, memperbanyak ibadah di masjid, fokus terhadap ibadah di 10 hari terakhir di masjid. Kenapa? Karena kita tahu bersama adanya malam kemuliaan, adanya Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita tahu bersama dalam Al-Quran surat Al-Qadar disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, dan seterusnya. Itu para ulama menyebutkan di 10 hari terakhir carilah malam kemuliaan tersebut, ya. Kalaupun tidak disebutkan secara eksplisit secara jelas malam keberapanya, tetapi ini mengandung hikmah, mengandung pelajaran untuk kita mencari malam kemuliaan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, dengan tadarusnya, kemudian juga memanfaatkan malamnya dengan kajiannya. Sekarang alhamdulillah banyak Ustaz Samsul yang namanya i'tikaf, pemirsa, ya, di beberapa masjid-masjid. Kalau Anda tahu di Bandung ini ada masjid PTDI, ya, Masjid Habibur Rahman. Oh, semarak tuh 10 hari terakhir. Ada masjid, seueur ya namanya. Banyak sekali masjid-masjid menyelenggarakan pusdai. Kemudian ada juga yang menyelenggarakan hanya malam-malam ganjilnya saja, Ihyaul Lail, menghidupkan malam-malam tersebut dengan tadarus, dengan kajian, ya. Kemudian juga dengan memperbanyak kajian-kajian Al-Quran, kemudian haditsnya. Karena ada juga beberapa DKM yang melaksanakannya itu selain dari tadarus. Jadi awalnya menyelenggarakan tadarus, Ustaz Samsul, kemudian ada kajian, ceramah, ada diskusi, tanya jawab. Jadi mengisi sampai dengan subuh tiba. Jadi nanti ketika kalau Anda misalkan mampu dan siap untuk beriktikaf, ya, catatan iktikaf itu di masjid, ya. Di masjid beriktikaf sebagaimana yang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah 187, ya. Dalilnya Al-Baqarah 187, beriktikaf, maka isi iktikaf tersebut, isi malam-malam tersebut dengan memperbanyak ibadah. Termasuk juga suka ada pertanyaan juga nih, kalau mengerjakan tugas-tugas kuliah nih ketika malam-malam iktikaf ataupun di Ihyaul Lail malam-malam ganjil, boleh nggak di masjid bawa laptop seperti ini nih, ya, ngerjain skripsi. Kayak Ustaz Samsul ngerjain skripsi, ya boleh, karena bagian dari thalabul ilmi kan. Jadi tadarusnya alhamdulillah bagus, plus kajiannya, diskusi dengan teman-teman, diskusi dengan ustadz, itu juga bagian dari mengisi Ramadan di 10 hari terakhir Ramadan. Adik kita kadang-kala miris sekali, harusnya 10 hari terakhir bersemangat menggapai, ini kan udah mau finish nih, menggapai kesempurnaan Ramadan. Ternyata di kita malah 10 hari terakhir itu disibukkan dengan hal-hal duniawi, belanja, ngadamel kue, disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, ibadahnya jadi terbengkalai. Bahkan di sebagian masjid juga tarawih jadi sarakafi, ya, karena fokus baik, dengan dunia. Ustaz, berikutnya nih ada telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana Pak? Di Garut. Pak Cacap, ya? Iya, Pak Cacap di Garut. Mangga Pak, silahkan.
Ustaz, pada Tumaros Mangga Pak. kumaha ari tarawih 8 rakaat sah atau tidak? Iya. Itu saja Pak. Iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Cecep ya. Ini tadi menanyakan tentang sholat taraweh 8 rakaat ya. Pak Ustaz seperti apa? Baik, subhanallah, ini pertanyaannya sangat bagus sekali Pak Cecep ya. Tentu apa yang tadi dipaparkan di awal juga kan, apalagi tadi dipancing oleh Ustaz Samsul, lalu dijelaskan oleh saya, prinsip-prinsip ibadah itu tidak cukup dengan niat ikhlas unggul. Kaifiat pun harus sesuai dengan sunnah Rasul. Karena Rasulullah juga ungkapkan kan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal tapi ternyata amal tersebut tidak sesuai dengan apa yang Rasul perintahkan, maka amal tersebut menjadi tertolak. Nah, termasuk juga kaitan mengenai jumlah rakaat salat tarawih ataupun qiyamul Ramadan. Kalau kita rujuk kepada keterangan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di buku Ustaz Aceh juga ada ya, Al-Hidayah ya. Aisyah itu menyampaikan, memaparkan kepada kita, Rasulullah itu melaksanakan sholat tarawih baik di bulan Ramadan maupun di luar dari bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat ya. Tadi yang Pak Cecep sampaikan mungkin berjamaah misalkan di masjid 8 rakaat nih, lantas menyelesaikan 3 rakaatnya di rumah, witirnya di rumah, itu bisa juga dilakukan. Kalau misalkan ya terjadi satu saat ketika bapak ya mungkin karena ada hajah, ada keperluan, ada keperluan 8 rakaatnya udah tuh 4 rakaat selesai, tapi kalau resan gitu hayang kapangker heula, lantas witirnya kewe di rerompok di rumah saja, itu bisa. Jadi tidak harus di masjid ya, nanti menyelesaikan tarawih di witirnya diselesaikan di rumah bisa. Jadi prinsipnya sesuai dengan merujuk kepada keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha ya, 11. Jadi 11 rakaat ya. Rasulullah SAW tidak pernah menambah jumlah rakaat dalam sholat malam di bulan Ramadan dan tidak pula dalam sholat lainnya lebih dari 11 rakaat. Ini hadisnya riwayat Bukhari ya nomor 1147 dan Muslim nomor 738. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, itu pertanyaan dari Pak Cecep. Nah, tadi mungkin pertanyaannya, apa mungkin tadi melihat yang beres sholat taraweh gitu ya langsung pulang, hanya belum 8 rakaat, barangkali itu melaksanakan witirnya di rumah ya. Baik, ya, prinsipnya disempurnakan harus ada witirnya. Betul gitu ya. Jadi 11 rakaat. Ya, untuk selanjutnya tadi pemaparan dari atau jawaban dari Ustaz Deden mengenai tentang pertanyaan berapa rakaat, apakah rakaat 8 rakaat itu di sholat tarawih, tinggal ditambahkan saja witir ya 3 rakaat. Ya, baik, silahkan bagi Anda juga pemirsa ingin menanyakan secara langsung ya terkait pertanyaan seputar saum Ramadan, karena tema kita adalah saum Ramadan tetapi celaka ya. Itu tadi secara pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Deden begitu jelas ya, begitu sangat namun ini perlu ada kesimpulan barangkali dari Ustaz Deden terkait tentang tema yang kita bahas. Ya, alhamdulillah. Jadi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kita sedang membahas mengenai saum Ramadan tetapi celaka. Kita merujuk kepada keterangan hadis Rasulullah SAW, rogima an rajulin dakhala alaihi syahrul Ramadan teman salakha qabla an yughfara lahu. Jadi rugi, celaka seseorang masuk padanya Ramadan tetapi Ramadannya usai, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan apapun. Kita berlindung kepada Allah agar kita dihindarkan dan kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, orang-orang yang rusak karena tidak memanfaatkan ibadah Ramadan dengan saum, dengan tadarus, dengan tilawah dan lain sebagainya. Dan kita pun berlindung kepada Allah agar kita tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan saum Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tetapi tidak bisa kita bawa di luar dari Ramadan, kesemangatannya, keistiqomahannya. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan, disampaikan menjadi pengingat bagi kita, khususnya bagi saya yang menyampaikan, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di antara ciri takwa itu adalah bagaimana kita bisa istiqomah menggapai meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala lewat pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, terima kasih Ustaz Deden atas pemaparan materinya. Pemirsa Badung TV,
Alhamdulillah sesi demi sesi sudah kita lewati. Untuk selanjutnya kita sudahi ya, insya Allah minggu depan di pekan depan kita akan berjumpa lagi bersama Ustaz Deden kembali ya. Untuk selanjutnya kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkahi kita kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah. Temukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu kesetiaanku.